terletak di sebelah selatan Kecamatan Karangnongko ini memiliki luas sekitar 9,66 km. Kecamatan ini terdapat 7 desa atau kelurahan, diantaranya Desa Basin, Gondang, Karangduren, Malangciwan, Menden, Rundul, dan Pluneng. Berikut adalah data administratif Kecamatan Kebon Arum. Dari data tersebut, jumlah seluruh penduduk di Kecamatan Kebon Arum yaitu sekitar 20 ribuan jiwa, sedangkan jumlah yang memasuki usia produktif yaitu rata-rata 12 ribuan jiwa per tahun. Di Kecamatan Kebon Arum terdapat 15 sekolah yang sudah terdaftar di Kemendikbud, yang terdiri dari SD dan SMP. Sejarah ataupun asal-usul Desa Pluneng. Pluneng berasal dari kata nyemplung seneng, yang berarti jika seseorang masuk ke dalam air, maka diharapkan akan merasa senang. Desa Gondang. Gondang didirikan oleh seorang prajurit pengikut Pangeran Diponegoro pada abad ke-18. Nama Gondang diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di desa ini pada zaman dahulu, yaitu pohon gondang. Desa Karangduren. Karangduren dahulunya masih berupa hutan, yang kemudian datang seorang kiai yang melakukan babat alas atau bedah kerawang. Kemudian desa ini diberi nama Karang yang berasal dari kata batu. Tempat wisata yang berada di Kecamatan Kebon Arum. Di Kecamatan Kebon Arum memiliki beberapa wisata, yaitu pemandian atau disebut dengan umbul dan taman rekreasi. Berikut diantaranya. Umbul Brondong di Desa Ngrundul. Umbul ini berada di pinggir desa. Dengan pemandangan hamparan sawah di sekelilingnya, menjadikan Umbul Brondong semakin eksotis. Umbul Pluneng yang ada di Desa Pluneng. Umbul ini terkenal dengan airnya yang sangat jernih dan segar. Kejernihan airnya dapat mencapai dasar kolam. Umbul Brintik yang ada di Malangciwan. Mayoritas tujuan wisatawan luar kota yang datang ke umbul ini yaitu untuk terapi kesehatan, karena kadar pH dan oksigen pada airnya tinggi, yaitu sampai 7,5. Umbul Betek yang ada di Malangciwan. Tidak kalah dengan umbul lainnya yang ada di sekitar Kebon Arum, Umbul Betek ini juga memiliki air yang segar dan jernih. Taman Lembah Tirta di Desa Basin. Taman ini termasuk wisata baru yang ada di Kecamatan Kebon Arum. Taman yang menjunjung konsep asri ini membuat pengunjungnya merasa nyaman. Taman Jlengut di Karangduren. Taman Jlengut merupakan tempat wisata yang punya banyak wahana. Di taman ini terdapat kebun binatang mini, taman bermain, dan taman edukasi untuk usia dini. Perekonomian di Kecamatan Kebon Arum. Mayoritas penduduk di Kecamatan Kebon Arum bekerja sebagai seorang petani, dan ada juga yang berpenghasilan sebagai seorang industri, yaitu industri kemonceng yang berpusat di Dukuh Sawahan yang pemasarannya sudah mencapai daerah Yogyakarta dan Solo, dan industri ukir kayu yang berpusat di Dukuh Ngemplak yang pemasarannya sudah mencapai daerah Yogyakarta.
Makanan khas Kecamatan Kebon Arum. Tahu gimbal. Tahu gimbal khas daerah ini berbeda dengan tahu gimbal di daerah Semarang yang biasanya disajikan lengkap dengan lontong dan saus kacang. Tahu gimbal adalah makanan yang terbuat dari tahu goreng dan berbahan baku udang, karena nama gimbal sendiri adalah sebutan untuk udang. Klimping. Ketimpling atau biasa disebut dengan klimping adalah keripik yang terbuat dari ketela pohon yang dihaluskan. Kebudayaan dan kesenian di Kecamatan Kebon Arum. Tradisi kotekan atau ciblon. Ciblon biasanya dilakukan di Umbul Pluneng setiap tahunnya. Ciblon dilakukan dengan menepuk-nepukkan tangan ke dalam air, sehingga menghasilkan suara yang enak didengar. Padusan. Padusan berasal dari kata adus yang berarti mandi. Padusan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci. Tujuan dari padusan yaitu untuk menyucikan diri. Wiwitan. Tradisi wiwit dilaksanakan sebelum petani mulai memanen padi. Tradisi ini dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sadranan. Tradisi ini biasanya diadakan pada bulan Ruwah atau Sya'ban. Tradisi ini bertujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Syukuran banyu. Masyarakat Kebon Arum memiliki cara tersendiri dalam menyukuri sumber mata air yang dimilikinya. Salah satunya yaitu dengan mengadakan tradisi syukuran banyu. Kesenian wayang. Pertunjukan wayang biasanya diadakan setelah tradisi syukuran banyu. Kesenian wayang dimainkan oleh seorang dalang dan diiringi musik gamelan dan tembang yang dinyanyikan para sinden.